Pernahkah kita sadar bahwa ada bulan yang Allah muliakan, namun justru sering kita lewati begitu saja tanpa rasa, tanpa persiapan, tanpa perubahan apapun dalam hidup kita. Padahal bulan itu bisa menjadi titik balik nasib seorang hamba jika ia benar-benar memanfaatkannya dengan iman dan kesadaran penuh. Dan bulan itu bernama bulan Rajab. Bulan yang sering datang dalam sunyi, namun menyimpan panggilan langit yang sangat kuat bagi hati-hati yang mau mendengar. Bulan yang seolah berkata pelan kepada kita, bangunlah, sebelum Ramadan datang dan kamu masih sama seperti sebelumnya. Bulan Rajab adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ironisnya justru menjadi bulan yang sering terabaikan oleh banyak kaum muslimin. Seolah-olah Rajab hanyalah bulan biasa yang tidak memiliki keistimewaan apapun. Padahal Allah sendiri telah menyebutkan kemuliaan bulan-bulan tertentu dalam Al-Quran. Termasuk diantaranya adalah bulan Rajab yang masuk dalam kategori Al-Ashurul Hurum atau bulan-bulan haram yang dimuliakan sejak zaman dahulu. Dalam Al-Quran, Allah menjelaskan bahwa jumlah bulan dalam setahun ada 12. Dan diantaranya terdapat 4 bulan haram, yaitu bulan-bulan yang memiliki kehormatan khusus, di mana dosa dilipat gandakan, pahala dilipat gandakan, dan larangan berbuat zalim ditekankan lebih kuat. Dan bulan Rajab termasuk salah satu dari 4 bulan tersebut yang telah dimuliakan jauh sebelum Islam datang. Namun, sangat disayangkan, banyak di antara kita yang mengenal Rajab hanya sebagai bulan sebelum Syaban atau bulan menjelang Ramadan, tanpa benar-benar memahami bahwa Rajab sejatinya adalah bulan pembuka, bulan persiapan, bulan penanaman yang akan menentukan bagaimana kita menjalani Syaban dan bagaimana kualitas ibadah kita saat Ramadan tiba. Rajab bukanlah bulan untuk euforia semata, bukan pula bulan untuk ritual tanpa dasar, melainkan bulan untuk kesadaran, untuk memperbaiki niat, untuk mulai kembali menata hubungan dengan Allah yang mungkin selama ini renggang karena dosa, lalai karena dunia, dan sibuk karena urusan yang tak pernah benar-benar selesai. Para ulama terdahulu memandang Rajab sebagai bulan awal perubahan, karena siapa yang memperbaiki dirinya di Rajab, maka Allah akan mudahkan perjalanannya di bulan-bulan setelahnya. Namun siapa yang masih menunda taubat dan amal di Rajab, dikhawatirkan ia akan memasuki Ramadan dalam keadaan yang sama, hati yang keras, iman yang lemah, dan jiwa yang belum siap. Rajab juga dikenal sebagai bulan di mana Rasulullah SAW mulai meningkatkan doa dan harapan, memohon kepada Allah agar dipanjangkan umur hingga bertemu Ramadan. Bukan sekadar bertemu secara fisik, tetapi bertemu dalam keadaan iman yang hidup, hati yang bersih, dan jiwa yang rindu beribadah. Sayangnya, banyak di antara kita yang justru menunggu Ramadan untuk berubah. Padahal Ramadan adalah bulan panen, bukan bulan menanam. Dan Rajab adalah waktu terbaik untuk mulai membersihkan lahan hati dari rumput dosa, dari kesombongan, dari kebiasaan buruk yang telah lama berakar. Jika di bulan Rajab, kita masih ringan melakukan maksiat, masih berat melangkahkan kaki ke masjid, masih malas membuka Al-Quran, dan masih merasa jauh dari Allah tanpa rasa bersalah, maka sesungguhnya itu adalah tanda bahwa hati kita sedang berada dalam bahaya. Dan Rajab datang bukan untuk diabaikan, tetapi untuk menyadarkan. Rajab seolah menjadi alarm lembut dari Allah, yang tidak berteriak, tidak memaksa, namun memberi isyarat jelas bagi siapapun yang mau berpikir, bahwa kesempatan masih ada, pintu taubat masih terbuka, dan waktu untuk kembali belum sepenuhnya tertutup. Oleh karena itu, memahami keutamaan bulan Rajab bukanlah sekadar menambah pengetahuan, melainkan membuka mata hati, bahwa hidup ini terlalu singkat untuk menunda perbaikan diri. Dan Rajab adalah hadiah dari Allah, agar kita tidak masuk ke bulan-bulan mulia berikutnya dalam keadaan lalai dan merugi. Bulan Rajab mengajarkan kita satu pelajaran penting, bahwa perubahan besar dalam hidup tidak selalu dimulai dengan langkah yang besar, tetapi dimulai dengan kesadaran kecil yang terus dijaga. Dan siapa yang memuliakan Rajab dengan hati yang sungguh-sungguh, maka Allah akan memuliakan hidupnya dengan arah yang lebih baik. Keutamaan bulan Rajab dalam Al-Quran dan pandangan para ulama. Keutamaan bulan Rajab tidaklah muncul dari tradisi atau kebiasaan manusia semata, melainkan berakar kuat dari petunjuk Al-Quran dan pemahaman para ulama yang mendalam terhadap makna waktu dalam Islam. Karena dalam pandangan Islam, waktu bukan sekadar pergantian hari dan bulan, melainkan ladang amal yang setiap detiknya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah kelak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran bahwa sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ada 12 bulan sejak Allah menciptakan langit dan bumi, dan di antaranya terdapat 4 bulan yang dimuliakan, bulan-bulan haram yang tidak boleh dinodai dengan kezaliman, dan Rajab
termasuk di dalamnya. Sebuah kemuliaan yang Allah tetapkan langsung tanpa campur tangan manusia. Para ulama menjelaskan bahwa disebutnya bulan-bulan haram bukan berarti bulan lain boleh dipenuhi dosa, melainkan karena di bulan-bulan ini Allah memberikan penekanan khusus agar hambanya lebih menjaga diri, lebih berhati-hati dalam ucapan dan perbuatan, serta lebih bersungguh-sungguh dalam ketaatan. Karena nilai amal dan dosa di bulan-bulan mulia ini memiliki bobot yang lebih besar, Rajab secara khusus memiliki posisi yang unik, karena ia berdiri sendiri di antara bulan-bulan haram, tidak berdekatan langsung dengan bulan haram lainnya. Seakan-akan Allah sengaja menjadikannya sebagai pengingat di tengah-tengah kesibukan manusia, bahwa di antara rutinitas hidup yang padat, masih ada waktu sakral yang harus dihormati dan dimuliakan. Para ulama salaf memandang Rajab sebagai bulan permulaan kebaikan. Karena siapa yang memuliakan Rajab dengan taubat dan amal saleh, maka Allah akan memudahkan langkahnya di bulan Sya'ban dan melapangkan jalannya di bulan Ramadan. Sementara siapa yang mengabaikan Rajab, maka ia akan tertiti-titi bulan-bulan setelahnya. Imam Ibnu Rajab rahimahullah menjelaskan bahwa Rajab adalah bulan menanam, Sya'ban adalah bulan menyiram, dan Ramadan adalah bulan memanen. Sebuah perumpamaan yang sangat dalam maknanya, karena tidak mungkin seseorang berharap panen yang baik jika ia tidak menanam dan merawat sejak awal. Keutamaan Rajab juga terlihat dari perhatian Rasulullah SAW terhadap datangnya bulan ini, di mana beliau memperbanyak doa agar diberikan keberkahan di bulan Rajab dan Sya'ban, serta dipanjangkan umur hingga bertemu Ramadan. Bukan sebagai jaminan keselamatan, tetapi sebagai peluang untuk meningkatkan kualitas ibadah dan kedekatan kepada Allah. Para ulama menegaskan bahwa doa Rasulullah bukan sekadar ucapan lisan, melainkan cerminan kesiapan hati dan kesungguhan amal, sehingga Rajab menjadi momentum untuk membangun fondasi iman sebelum memasuki bulan-bulan yang lebih berat secara ibadah. Dalam pandangan para ulama, keutamaan Rajab juga terletak pada fungsinya sebagai bulan evaluasi diri, bulan untuk berhenti sejenak dari kejaran dunia, lalu bertanya dengan jujur kepada diri sendiri, sudah sejauh mana kita berjalan menuju Allah, dan seberapa banyak waktu yang telah kita sia-siakan tanpa makna. Rajab mengajarkan bahwa Allah Maha Adil dalam memberi waktu kepada hambanya, tidak langsung menghadapkan kita pada Ramadan dengan tuntutan ibadah yang tinggi, tetapi terlebih dahulu memberikan Rajab sebagai masa persiapan, agar siapapun yang sungguh-sungguh tidak merasa terbebani, melainkan merasa siap dan rindu. Oleh karena itu, keutamaan Rajab bukan terletak pada ritual-ritual khusus yang tidak memiliki dasar, tetapi pada kesadaran untuk memuliakan waktu, menjaga diri dari maksiat, memperbanyak taubat, dan mulai membiasakan amal saleh yang mungkin selama ini kita tinggalkan. Para ulama sepakat bahwa memuliakan Rajab berarti memuliakan ketetapan Allah, dan siapa yang memuliakan apa yang Allah muliakan, maka Allah akan memuliakan hidupnya, hatinya, dan akhir perjalanannya. Meskipun ia memulainya dengan langkah kecil yang penuh keterbatasan, Rajab menjadi bukti bahwa Islam adalah agama yang penuh hikmah, yang mengajarkan perubahan secara bertahap, lembut, namun mendalam, dan memberi kesempatan kepada setiap hamba, betapapun jauhnya ia tersesat, untuk kembali sebelum waktu benar-benar habis. Maka memahami keutamaan bulan Rajab bukan sekadar menambah wawasan, melainkan menanamkan kesadaran bahwa setiap bulan mulia adalah undangan dari Allah, dan Rajab adalah undangan awal yang menentukan apakah kita akan datang sebagai hamba yang siap atau sebagai hamba yang kembali lalai dan menyesal. Amalan-amalan utama di bulan Rajab yang dianjurkan Rasulullah SAW. Ketika bulan Rajab datang, Islam tidak mengajarkan kita untuk melakukan amalan-amalan yang berlebihan tanpa dasar, namun mengarahkan kita kepada amalan yang sederhana, konsisten, dan bernilai besar di sisi Allah. Karena sesungguhnya yang paling dicintai Allah bukanlah amalan yang tampak besar di mata manusia, melainkan amalan yang dilakukan dengan ikhlas dan terus-menerus, meskipun sedikit. Rasulullah tidak pernah mengkhususkan satu ibadah tertentu yang wajib dilakukan hanya di bulan Rajab. Namun beliau menunjukkan dengan teladan hidupnya bahwa bulan-bulan mulia adalah waktu terbaik untuk memperbaiki kualitas ibadah yang telah ada, seperti salat, puasa sunnah, zikir, membaca Al-Quran, dan memperbanyak istighfar. Salah satu amalan utama di bulan Rajab adalah memperbanyak taubat yang jujur. Bukan taubat di lisan semata, tetapi taubat yang lahir dari kesadaran bahwa dosa-dosa yang terus diulang akan mengeraskan hati, menjauhkan doa dari pengabulan, dan menghalangi kenikmatan ibadah. Sehingga Rajab menjadi waktu yang sangat tepat untuk mulai menghentikan kebiasaan buruk
yang selama ini kita anggap sepele. Taubat di bulan Rajab bukan berarti menunggu hingga kita menjadi suci untuk kembali kepada Allah, tetapi justru datang kepada Allah dalam keadaan kotor, lemah, dan penuh kekurangan. Karena Allah tidak menunggu hambanya sempurna, melainkan menunggu hambanya mau kembali dan mengetuk pintu ampunan dengan sungguh-sungguh. Selain taubat, Rasulullah SAW juga menganjurkan umatnya untuk memperbanyak istighfar. Karena istighfar adalah pembersih hati yang paling lembut namun paling dalam. Dan siapa yang membiasakan istighfar, Allah akan lapangkan dadanya, mudahkan urusannya, dan bukakan jalan keluar dari kesempitan yang tidak pernah ia sangka sebelumnya. Membaca Al-Quran juga menjadi amalan penting di bulan Rajab. Bukan dengan target yang memberatkan, tetapi dengan niat membiasakan kembali interaksi dengan kalam Allah. Karena banyak di antara kita yang baru membuka Al-Quran ketika Ramadan tiba, lalu kembali menutupnya setelah Ramadan berlalu. Padahal Rajab adalah waktu terbaik untuk membangun kebiasaan tersebut secara perlahan. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa Al-Quran bukan hanya untuk dibaca, tetapi untuk direnungkan, sehingga Rajab menjadi waktu yang tepat untuk mulai membaca dengan tadabbur, memahami makna, dan membiarkan ayat-ayat Allah menegur hati yang mungkin selama ini tertidur oleh kesibukan dunia. Amalan lain yang sangat dianjurkan di bulan Rajab adalah menjaga syalat wajib dan mulai memperindah syalat sunnah. Karena salat adalah tiang agama, dan siapa yang memperbaiki salatnya, maka Allah akan memperbaiki urusan hidupnya, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Syalat malam, meskipun hanya 2 rakaat, menjadi latihan yang sangat berharga di bulan Rajab. Karena ia melatih keikhlasan, kesabaran, dan kedekatan dengan Allah di saat manusia lain terlelap. Dan siapa yang membiasakan syalat malam sejak Rajab, maka Ramadan tidak akan terasa berat baginya. Puasa sunnah juga termasuk amalan yang dianjurkan, bukan karena Rajab memiliki puasa khusus, tetapi karena Rasulullah secara umum memperbanyak puasa sunnah, terutama di bulan-bulan yang mulia. Dan puasa menjadi sarana efektif untuk melembutkan hati, mengendalikan hawa nafsu, serta menumbuhkan empati kepada sesama. Bersedekah, meskipun sedikit, juga sangat dianjurkan di bulan Rajab. Karena sedekah tidak hanya membersihkan harta, tetapi juga membersihkan jiwa dari sifat kikir dan cinta dunia yang berlebihan. Dan siapa yang bersedekah dengan ikhlas, Allah akan menggantinya dengan keberkahan yang tidak selalu berbentuk materi. Amalan-amalan ini mungkin terdengar sederhana, namun jika dilakukan dengan konsisten sejak bulan Rajab, maka ia akan membentuk fondasi spiritual yang kuat. Sehingga ketika Sya'ban dan Ramadan datang, kita tidak lagi memulai dari nol, tetapi melanjutkan perjalanan yang telah dimulai dengan kesadaran. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa agama ini tidak dibangun dengan paksaan, tetapi dengan kebiasaan yang baik. Dan Rajab adalah waktu terbaik untuk membangun kebiasaan tersebut, tanpa tekanan, tanpa tuntutan sosial, dan tanpa rasa ingin dipuji oleh manusia. Oleh karena itu, siapapun yang ingin meraih keutamaan bulan Rajab, hendaknya tidak sibuk mencari amalan yang tampak istimewa, tetapi fokus pada memperbaiki amalan yang selama ini sering diabaikan. Karena disitulah letak keberkahan yang sesungguhnya. Rajab mengajarkan bahwa perubahan sejati tidak lahir dari lonjakan sesaat, tetapi dari langkah kecil yang dijaga. Dan siapa yang memulai perjalanannya di Rajab dengan niat yang benar, maka Allah akan menuntunnya hingga akhir dengan rahmatnya. Meskipun bulan Rajab adalah bulan yang mulia, tidak sedikit kaum muslimin yang justru terjatuh pada kesalahan dalam menyikapinya, baik karena kurangnya ilmu, kebiasaan turun-temurun, maupun karena keinginan beribadah yang tidak dibarengi dengan pemahaman yang benar. Sehingga niat baik yang seharusnya mendatangkan pahala, justru berpotensi mengurangi nilai ibadah itu sendiri. Salah satu kesalahan paling umum di bulan Rajab adalah mengkhususkan amalan-amalan tertentu yang tidak memiliki dasar yang kuat dari Rasulullah SAW. Seperti meyakini adanya salat khusus Rajab dengan jumlah rakaat dan bacaan tertentu, atau puasa Rajab dengan keyakinan pahala yang spesifik tanpa landasan dalil yang sahih. Padahal Rasulullah sangat tegas dalam mengajarkan bahwa setiap ibadah harus dibangun di atas tuntunan, bukan sekadar perasaan. Kesalahan ini seringkali lahir bukan dari niat buruk, tetapi dari keinginan untuk meraih keutamaan dengan cara yang cepat. Padahal Islam mengajarkan bahwa jalan menuju Allah bukan jalan pintas, melainkan jalan yang lurus, konsisten, dan sesuai dengan sunnah. Kesalahan lain yang sering terjadi adalah merasa cukup dengan amalan lahiriah tanpa memperbaiki hati dan akhlak. Sehingga seseorang rajin beribadah di bulan Rajab, namun tetap ringan berbohong, mudah marah, suka menggunjing, dan enggan memaafkan. Padahal esensi ibadah adalah melunakkan hati
dan memperbaiki hubungan dengan Allah serta sesama manusia. Ada pula yang menyikapi bulan Rajab dengan semangat sesaat. Di awal bulan, begitu giat beribadah, namun perlahan kembali lalai, sehingga Rajab berlalu tanpa meninggalkan bekas perubahan yang nyata. Dan ini menunjukkan bahwa semangat tanpa istiqomah tidak akan mampu mengubah apapun dalam jangka panjang. Sebagian orang juga terjebak pada kesalahan menunda taubat dengan alasan masih ada Sya'ban dan Ramadan. Seolah-olah waktu taubat bisa dijadwalkan sesuai keinginan, padahal tidak ada satupun di antara kita yang memiliki jaminan akan bertemu esok hari, apalagi bertemu Ramadan. Kesalahan yang tidak kalah berbahaya adalah merasa lebih baik dari orang lain karena merasa telah memuliakan bulan Rajab, sehingga muncul rasa ujub dan bangga diri. Padahal amal yang disertai kesombongan justru menjadi sebab tertolaknya amal tersebut di sisi Allah. Dalam menyikapi semua kesalahan ini, para ulama memberikan pedoman yang sangat jelas, yaitu mengembalikan setiap bentuk ibadah kepada Al-Quran dan Sunnah, serta menjadikan pemahaman para ulama sebagai rujukan agar niat baik tidak tersesat di jalan yang salah. Sikap terbaik dalam memuliakan bulan Rajab adalah bersikap seimbang, tidak meremehkan kemuliaannya, namun juga tidak berlebihan dengan amalan-amalan yang tidak dicontohkan. Karena Islam adalah agama yang lurus, berada di tengah antara lalai dan berlebih-lebihan. Jika kita ragu terhadap suatu amalan, maka memperbanyak amalan yang jelas dianjurkan, seperti salat, istighfar, sedekah, membaca Al-Quran, dan menjaga akhlak jauh lebih selamat dan lebih menenangkan hati. Bulan Rajab sejatinya adalah bulan untuk meluruskan kembali arah ibadah kita, bukan hanya menambah jumlahnya, karena amal yang sedikit namun lurus lebih dicintai Allah daripada amal yang banyak namun menyimpang. Dengan memahami kesalahan-kesalahan ini, kita diharapkan tidak hanya bersemangat di bulan Rajab, tetapi juga bijak, sehingga setiap langkah ibadah yang kita lakukan benar-benar mendekatkan diri kepada Allah, bukan sekadar menenangkan perasaan sesaat. Rajab mengajarkan bahwa ibadah bukan tentang siapa yang paling terlihat sibuk, tetapi tentang siapa yang paling ikhlas dan paling lurus dalam mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Maka siapapun yang ingin meraih keutamaan bulan Rajab, hendaknya menjadikan ilmu sebagai cahaya, sunnah sebagai panduan, dan kerendahan hati sebagai pakaian, agar bulan mulia ini benar-benar menjadi awal perubahan yang diridhoi Allah. Bulan Rajab bukan sekadar bulan yang datang lalu pergi dalam kalender, melainkan momentum yang Allah hadirkan sebagai kesempatan emas bagi setiap hamba untuk berhenti sejenak, menoleh ke dalam diri, dan bertanya dengan jujur apakah arah hidup yang selama ini ditempuh benar-benar mendekatkan kepada Allah atau justru semakin menjauhkan. Hijrah yang dimaksud di bulan Rajab bukanlah hijrah fisik berpindah tempat, melainkan hijrah hati dan perilaku. Hijrah dari kebiasaan buruk menuju kebiasaan yang diridhoi Allah, dari lalai menuju sadar, dari menunda menuju segera, dan dari merasa cukup menuju terus memperbaiki diri. Rajab mengajarkan bahwa hijrah sejati tidak selalu dimulai dengan perubahan besar yang mengejutkan, tetapi dengan keputusan kecil yang diambil dengan sungguh-sungguh, seperti memutuskan untuk menjaga salat tepat waktu, mengurangi dosa yang paling sering dilakukan, atau mulai meluangkan waktu setiap hari untuk berzikir dan membaca Al-Quran, meskipun hanya sebentar. Banyak orang ingin berubah, namun gagal karena menunggu waktu yang dianggap sempurna. Padahal Rajab hadir justru untuk mengajarkan bahwa perubahan tidak menunggu kesiapan total, tetapi keberanian untuk memulai meskipun masih banyak kekurangan. Dalam hijrah di bulan Rajab, yang terpenting bukanlah seberapa cepat kita berubah, tetapi seberapa jujur niat kita untuk terus melangkah, karena Allah tidak menilai hasil akhir semata, melainkan proses dan kesungguhan hambanya dalam memperbaiki diri. Rajab juga mengajarkan bahwa hijrah tidak selalu terasa nyaman, karena meninggalkan kebiasaan lama seringkali menyakitkan ego dan melawan hawa nafsu. Namun setiap langkah kecil yang diambil dengan niat karena Allah akan diganti dengan ketenangan hati yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Hijrah di bulan Rajab berarti berani mengevaluasi lingkungan, pergaulan, dan kebiasaan yang selama ini menjauhkan kita dari Allah, lalu perlahan menggantinya dengan lingkungan yang lebih sehat, pergaulan yang saling mengingatkan, dan kebiasaan yang menumbuhkan iman. Banyak ulama menekankan bahwa siapa yang memulai hijrah di bulan-bulan mulia, maka Allah akan memuliakan hijrahnya, karena ia telah memilih waktu yang Allah muliakan untuk kembali kepadanya. Rajab menjadi saksi awal perubahan yang sering kali tidak disaksikan manusia, namun dicatat oleh malaikat, dan dihargai oleh Allah dengan cara yang sering kali baru kita rasakan setelah waktu berlalu. Hijrah yang dimulai di Rajab akan terasa lebih ringan ketika memasuki Sya'ban, dan terasa lebih matang ketika Ramadan tiba, karena perubahan itu telah melalui proses, bukan paksaan sesaat.
Bulan Rajab mengajarkan bahwa hijrah bukan tentang menjadi sempurna, tetapi tentang tidak kembali ke titik yang sama. Karena setiap langkah menuju Allah, sekecil apapun, memiliki nilai yang besar di sisinya. Siapapun yang memanfaatkan Rajab sebagai awal hijrah, meskipun ia pernah jatuh berkali-kali, maka Allah akan melihat kesungguhannya. Dan Allah Maha mengetahui siapa hambanya yang benar-benar ingin kembali. Rajab hadir sebagai bukti bahwa Allah tidak pernah lelah memberi kesempatan. Hanya manusialah yang sering menunda hingga kesempatan itu berlalu. Maka jika hari ini Rajab masih ada, dan kita masih diberi umur, itu berarti pintu hijrah masih terbuka. Dan keputusan untuk melangkah ada di tangan kita. Bulan Rajab tidak menuntut kita berubah dalam sekejap, tetapi menuntut kita untuk memulai. Karena siapa yang tidak memulai di Rajab, dikhawatirkan akan terus menunda hingga waktu yang tidak pernah datang. Hijrah yang dimulai di Rajab adalah hijrah yang penuh harap. Karena ia lahir dari kesadaran, bukan keterpaksaan. Dan Allah mencintai hamba yang kembali dengan hati yang jujur. Bulan Rajab tidak pernah hadir sendirian dalam perjalanan ruhani seorang muslim. Karena setelahnya akan datang bulan Syaban, dan kemudian bulan Ramadan. Dan ketiga bulan ini, sejatinya adalah satu rangkaian yang tidak terpisahkan. Sebuah jalan bertahap yang Allah siapkan, agar hambanya tidak terburu-buru namun juga tidak lengah dalam mempersiapkan diri menuju puncak ibadah. Rajab adalah bulan kesadaran. Bulan untuk membangunkan hati yang lama tertidur oleh rutinitas dunia. Bulan untuk mulai merasakan kembali kehadiran Allah dalam hidup. Dan bulan untuk menata niat, agar ibadah yang akan datang tidak sekadar menjadi kebiasaan tahunan tanpa makna. Sya'ban datang sebagai bulan penguatan, bulan di mana amal-amal mulai diperbanyak, ritme ibadah ditingkatkan, dan kebiasaan baik yang ditanam di Rajab mulai diuji konsistensinya. Sehingga siapa yang serius di Rajab akan terasa ringan di Sya'ban, dan siapa yang lalai di Rajab akan merasa berat melangkah. Ramadan kemudian hadir sebagai bulan puncak, bulan panen, bulan di mana amal dilipat gandakan, dosa diampuni dan pintu surga dibuka lebar. Namun Ramadan bukanlah bulan untuk memulai segalanya dari nol, melainkan bulan untuk menuai apa yang telah ditanam dan dirawat sebelumnya. Banyak orang merasa berat menjalani Ramadan, merasa ibadah terasa dipaksakan, merasa salat malam terlalu melelahkan, dan merasa puasa hanya menjadi rutinitas tanpa ruh. Padahal seringkali masalahnya bukan pada Ramadan, melainkan pada Rajab yang tidak dimanfaatkan dengan baik. Rajab mengajarkan bahwa Allah Maha lembut dalam mendidik hambanya. Tidak langsung menghadapkan kita pada ibadah berat, tetapi terlebih dahulu memberi ruang untuk persiapan, agar ketika Ramadan datang, kita datang dengan hati yang siap, bukan hati yang terkejut. Siapa yang mulai memperbaiki salatnya di Rajab, akan merasakan nikmatnya salat di Ramadan. Siapa yang mulai membaca Al-Quran di Rajab, akan merasakan rindu kepada Al-Quran di Ramadan. Dan siapa yang mulai menahan diri dari maksiat di Rajab, akan merasakan manisnya takwa di Ramadan. Sya'ban menjadi jembatan yang menguatkan apa yang telah dimulai di Rajab. Karena di bulan inilah, Rasulullah memperbanyak puasa dan amal sebagai latihan terakhir sebelum memasuki Ramadan, dan ini menunjukkan bahwa perubahan yang baik selalu dibangun secara bertahap, bukan mendadak. Rajab, Sya'ban, dan Ramadan mengajarkan bahwa kesuksesan dalam ibadah bukan tentang ledakan semangat sesaat, tetapi tentang kesiapan mental, kebiasaan yang dibangun, dan kesabaran dalam proses. Orang yang memuliakan Rajab akan merasakan bahwa Ramadan bukan lagi bulan yang menakutkan atau melelahkan, tetapi bulan yang dinanti, karena hatinya telah disiapkan jauh hari sebelumnya. Sebaliknya, orang yang melewati Rajab tanpa perubahan seringkali berharap Ramadan akan mengubahnya secara instan. Padahal perubahan yang instan jarang bertahan lama, dan seringkali berakhir dengan penyesalan setelah Ramadan berlalu. Rangkaian 3 bulan ini juga mengajarkan bahwa Allah tidak pernah menutup pintu perubahan selama hambanya mau berjalan. Dan Rajab adalah pintu pertama yang menentukan apakah seseorang akan masuk ke rangkaian ini dengan kesadaran atau dengan kelalaian. Rajab adalah saat terbaik untuk menyusun target ibadah yang realistis, bukan target yang memaksa, agar Sya'ban menjadi bulan penguatan dan Ramadan menjadi bulan kenikmatan spiritual, bukan beban. Siapa yang memahami rangkaian ini akan sadar bahwa satu bulan tidak bisa berdiri sendiri, dan kualitas Ramadan kita sangat ditentukan oleh bagaimana kita menyikapi Rajab hari ini. Rajab hadir sebagai pengingat bahwa waktu adalah amanah, dan siapa yang memanfaatkan awalnya dengan baik akan dimudahkan di akhirnya. Maka jangan remehkan Rajab, karena ia bukan hanya bulan pembuka, tetapi penentu, dan siapa yang lalai di Rajab seringkali menyesal ketika Ramadan datang dan ia belum siap. Rajab, Sya'ban, dan Ramadan adalah bukti
bahwa Allah mencintai proses, dan hamba yang menghargai proses akan dihargai oleh Allah dengan hasil yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dan pada akhirnya, bulan Rajab bukanlah sekadar satu nama dalam kalender Hijriah, bukan hanya pengantar menuju Syaban dan Ramadan, melainkan sebuah panggilan lembut, namun dalam dari Allah, kepada setiap hamba yang masih diberi umur, bahwa kesempatan untuk kembali masih terbuka, dan waktu untuk memperbaiki diri belum sepenuhnya habis. Rajab datang tanpa hiruk-pikuk, tanpa kemeriahan, tanpa tuntutan besar. Seolah Allah ingin melihat siapa di antara hambanya yang benar-benar peka, yang mau berhenti sejenak dari kesibukan dunia, lalu mendengar suara hati yang selama ini tertutup oleh rutinitas dan kelalaian. Bulan ini mengajarkan bahwa Allah tidak membutuhkan ibadah kita, tetapi kitalah yang membutuhkan ibadah untuk menyelamatkan hati kita sendiri. Karena hati yang jauh dari Allah akan selalu merasa kosong, meskipun dunia berada di genggamannya. Rajab menjadi cermin yang jujur, yang memperlihatkan siapa diri kita sebenarnya. Apakah kita termasuk hamba yang segera bangkit ketika diingatkan, atau hamba yang terus menunda hingga peringatan itu berlalu tanpa bekas? Jika Rajab berlalu tanpa taubat, tanpa perubahan, tanpa usaha mendekat, maka kita patut bertanya dengan jujur kepada diri sendiri. Apakah kita benar-benar siap jika suatu hari dipanggil pulang oleh Allah tanpa sempat memperbaiki apapun? Rajab mengajarkan bahwa kembali kepada Allah tidak menunggu hati menjadi bersih, karena justru kembalinya kita itulah yang akan membersihkan hati. Dan Allah Maha mengetahui betapa rapuh dan lemahnya hambanya. Bulan ini mengingatkan bahwa amal yang kecil namun konsisten jauh lebih dicintai Allah daripada niat besar yang tidak pernah diwujudkan. Dan perubahan sejati selalu dimulai dari langkah sederhana yang dijaga dengan keikhlasan. Rajab juga menjadi saksi awal, saksi dari niat-niat baik yang mungkin tidak diketahui manusia, namun dicatat oleh malaikat dan dinilai oleh Allah dengan penuh kasih sayang. Siapapun kita hari ini, apapun masa lalu kita, seberapa banyak dosa yang pernah kita lakukan, Rajab datang membawa pesan yang sama, bahwa pintu taubat belum tertutup, dan Allah tidak pernah lelah menerima hamba yang kembali dengan hati yang jujur. Jangan menunggu Syaban untuk bersiap, jangan menunggu Ramadan untuk berubah, karena siapa yang menunda di Rajab, seringkali menunda hingga waktu yang tidak pernah datang. Rajab adalah kesempatan untuk memulai kembali, memperbaiki sholat, melunakkan hati, membersihkan niat, dan membangun hubungan dengan Allah secara perlahan namun pasti. Jika hari ini kita mampu menahan satu dosa karena Allah, maka itu adalah kemenangan. Jika hari ini kita mampu menambah satu amal karena Allah, maka itu adalah kemuliaan. Dan jika hari ini kita mampu kembali meski tertatih, maka itu adalah rahmat. Rajab tidak menuntut kesempurnaan, tetapi kejujuran. Tidak menuntut banyak, tetapi kesungguhan. Karena Allah Maha melihat usaha hambanya, meskipun manusia tidak melihat apa-apa. Biarlah Rajab menjadi awal cerita baru dalam hidup kita. Bukan cerita yang sempurna, tetapi cerita tentang hamba yang tidak menyerah untuk kembali meskipun sering jatuh. Dan ketika suatu hari kita menutup mata, semoga Allah mengingat bahwa kita pernah berusaha memuliakan waktu yang Dia muliakan. Dan semoga usaha kecil di bulan Rajab ini menjadi saksi yang memberatkan timbangan kebaikan kita di hadapannya. Karena sejatinya, Rajab bukan tentang bulan itu sendiri, tetapi tentang keputusan kita hari ini. Apakah kita akan terus menunda, atau akhirnya berkata dalam hati, "Ya Allah, aku kembali." Sahabat, jika sampai di titik ini hati Anda terasa disentuh, jika ada satu kalimat saja yang membuat Anda berhenti sejenak dan merenung tentang hidup, tentang dosa, tentang kesempatan untuk kembali kepada Allah, maka jangan biarkan perasaan itu berlalu begitu saja. Karena bisa jadi, itu adalah cara Allah mengetuk hati Anda melalui perantara video ini. Silakan tekan tombol like, bukan sekadar untuk algoritma, tetapi sebagai tanda bahwa Anda ingin kebaikan ini terus mengalir dan sampai kepada hati-hati lain yang mungkin sedang lelah, sedang jauh, atau sedang mencari jalan pulang kepada Allah. Tuliskan di kolom komentar apa yang paling menyentuh hati Anda hari ini, atau niat baik apa yang ingin Anda mulai di bulan Rajab ini. Karena siapa tahu, komentar sederhana Anda justru menjadi penguat bagi orang lain yang sedang berjuang dalam diam. Dan jika Anda merasa konten seperti ini adalah pengingat yang Anda butuhkan, pengingat yang lembut, tanpa menghakimi, tanpa memaksa, maka subscribe-lah channel ini, agar setiap kali pengingat kebaikan hadir, Anda tidak ketinggalan, dan kita bisa saling menguatkan dalam perjalanan pulang menuju Allah. Semoga setiap like menjadi pahala, setiap komentar menjadi doa, dan setiap subscribe menjadi bagian dari amal jariah yang terus mengalir. Selama kebaikan ini masih didengarkan dan dirasakan manfaatnya. Terima kasih telah meluangkan waktu
Semoga Allah membalasnya dengan ketenangan hati, keberkahan umur, dan akhir yang husnul khatimah. Amin.